SoundCloud.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Masih membahas tentang mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu di kelas 7, yaitu tentang pengamatan dan pengukuran. Terlebih dahulu, untuk kalian semua yang masih pembelajaran daring, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, supaya pandemi ini segera bisa berakhir sehingga kita tidak menggunakan pembelajaran daring lagi, kita langsung bertatap muka, pembelajaran secara luring supaya lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mulai saja, yaitu pembelajaran yang pertama, yaitu pengamatan dan pengukuran. Seperti halnya yang pernah saya sampaikan, IPA itu pelajaran yang sangat mudah. Mengapa saya katakan sangat mudah? Karena kita mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita, dan bahkan kita selalu setiap hari mungkin melakukan hal tersebut, tapi tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah belajar tentang pembelajaran IPA itu sendiri. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu pengamatan dan pengukuran. Ini saya Andri Fitrianto. Untuk absensi seperti biasa, kalian komentar di kolom komentar dengan cara menulis nama, kemudian nomor absen, kemudian kelas, terutama untuk yang kelas 7G, HI, dan J, SMP Negeri 2 Kramat. Pengamatan dan pengukuran. Setiap hari, kan mungkin setiap menit kita mengamati apa yang kita lihat di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah ketika kalian mungkin kemarin di lingkungan kalian mengadakan potong hewan kurban. Mungkin banyak di antara kalian yang melihat bagaimana cara proses penyembelihan hewan kurban tersebut, baik itu kambing, baik itu sapi, ataupun mungkin yang lain. Nah, secara tidak langsung kalian mengamati prosesnya. Kemudian tentang berkaitan dengan pengukuran, seperti ini. Ketika kalian daftar ulang, kemudian kalian membeli seragam, katakanlah seragam batik khas SMA Negeri 2 Kramat, itu baru berupa bahan dan harus kalian jahitkan ke tukang jahit. Ketika kalian sampai ke tukang jahit, pasti tukang jahitnya akan mengukur tubuh kalian. Mengapa harus diukur? Karena supaya pas ketika kalian memakainya, ketika jadi kemudian kalian pakai supaya pas. Ini saja sudah menunjukkan bahwasanya pengukuran itu, pengamatan dan pengukuran itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, pengamatan yang paling sederhana itu menggunakan panca indera, baik menggunakan mata, baik itu menggunakan lidah untuk merasa, menggunakan hidung untuk mencium, menggunakan kulit untuk merasakan sentuhan, kemudian menggunakan telinga
untuk mengamati suara, ini pas semua panca indera yang kita miliki bisa dijadikan sebagai alat ukur. Nah, ketika sesuatu itu harus ketelitiannya harus lebih tinggi, maka panca indera itu tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Maka harus ada yang namanya alat ukur khusus. Salah satu contohnya adalah tadi ketika kalian mengukur sebuah baju. Ini. Jadi pengamatan yang paling sederhana adalah menggunakan panca indera. Nah, ruang lingkup IPA itu meliputi benda-benda yang mati, kemudian benda-benda yang hidup, dan benda-benda yang tak hidup. Saya katakan bukan mati tapi tak hidup. Kalau mati berarti benda itu pernah hidup. Ya, seperti itu. Jadi yang namanya objek dari IPA itu sendiri adalah satu biotik atau benda hidup. Seperti apa? Hewan, manusia, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Benda tak hidup, salah satu contohnya apa? Batu, air, udara, sinar matahari, besi, kerikil, pasir. Itu adalah benda tak hidup. Ingat ya, jangan kalian katakan benda mati, tapi benda tak hidup. Itu namanya abiotik. Itu baik yang berukuran besar ataupun yang berukuran kecil. Jadi objek IPA ada dua macam. Biotik itu adalah benda hidup, sedangkan abiotik adalah benda tak hidup. Jadi kita akan belajar tentang itu saja, dua ini. Kemudian ketika kita mengamati, maka akan ada sebuah hasil pengamatan. Salah satu contoh tadi, ketika kalian mengamati sebuah pemandangan, gunung atau pantai, mungkin kalian akan menyebutkan pantai itu indah. Pemandangan yang di pegunungan itu asri, menyejukkan. Udaranya segar. Atau mungkin ketika kalian mencicipi masakannya asin, masakannya manis, masakannya enak, masakannya lezat. Itu adalah sebuah data. Nah, data pengamatan itu ada dua macam, yaitu data kuantitatif, itu berupa angka-angka. Ini kalau berupa angka-angka biasanya menggunakan alat ukur seperti penggaris, jangka sorong, termometer, atau speedometer. Itu sebuah data yang berupa data kuantitatif atau data berupa angka. Sedangkan data yang kedua adalah data kualitatif, bukan angka, selain angka. Contohnya tadi, lezat, manis, enak, kemudian indah, cantik, ganteng. Itu namanya data kualitatif. Banyak, sedikit, itu kualitatif. Jadi harus dibedakan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Contoh kuantitatif. Panjang meja 100 cm. Itu adalah data kuantitatif. Karena di situ ada angkanya 100 cm. Tapi kalau saya katakan seperti ini, pemandangan di gunung sangat indah. Itu adalah data kualitatif. Atau mungkin gini, antara bebek dengan ayam lebih banyak bebek. Lebih banyak bebek. Itu adalah data kualitatif. Akan berbeda ceritanya jika saya mengatakan jumlah ayam 10, jumlah bebek 50. Maka data yang saya sajikan adalah data kuantitatif karena memunculkan angka. Dipahami ya? Oke. Untuk mendapatkan data kualitatif yang benar, maka perlu menggunakan kuantitatif yang benar, maka menggunakan alat ukur dalam pengamatannya.
Tapi kalau data kualitatif cukup menggunakan panca indera saja. Tapi kalau untuk mengetahui data kuantitatif harus ada alat ukurnya. Supaya apa? Supaya pengukurannya, supaya datanya benar-benar valid. Nah, dari sekian tadi penjelasan saya, itu sesungguhnya semua penemuan yang ada di dunia ini itu adalah hasil dari sebuah pengamatan terhadap objek dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Ada urutan-urutannya, termasuk mungkin kalau kalian yang sudah memiliki buku paket atau mungkin buku pendamping, ini adalah sebuah hasil dari pengamatan seseorang dengan menggunakan metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah itu urutan-urutan yang nantinya bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah katakanlah buat tulisan yang bisa diakses, bisa dipelajari oleh setiap orang dengan mudah tanpa kita meneliti ulang, tanpa kita melakukan hal yang sama. Salah satu contoh adalah Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan lampu. Itu hasil dari sebuah pengamatan. Atau Graham Bell yang pertama kali menemukan telepon. Tanpa adanya pengamatan dari Graham Bell, kemungkinan HP, telepon di dunia ini tidak akan ada. Itu awal mulanya dari situ. Jadi semua penelitian, semua penemuan yang ada di muka bumi ini hasil dari sebuah pengamatan dengan menggunakan metode ilmiah. Urutannya pasti. Jadi tidak sembarangan ada urutan secara sistematika. Seperti halnya ketika kalian masak nasi goreng, ya pasti pertamanya harus menyiapkan wajannya, kemudian ada kompornya, kemudian masukkan minyaknya, kemudian kalian meracik bumbunya sebelum itu, dan seterusnya sampai nanti terbentuklah sebuah nasi goreng. Itu adalah sebuah urutan-urutan supaya menjadi sebuah karya, sebuah bahan, yaitu nasi goreng. Sebenarnya tadi semua penemuan yang ada di muka bumi ini hasil dari pengamatan yang secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Mungkin di dalam buku paket kalian juga ada. Kemudian kalau kalian memiliki buku pendamping juga ada di situ. Itu metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Apa itu merumuskan masalah? Bertanya pada dirimu sendiri. Bertanya apa? Ya apa, mengapa, bagaimana, di mana. Contoh, bagaimana sebuah lampu bisa menyala? Itu sebuah rumusan masalah. Kalian bertanya sama dirimu sendiri, bagaimana sebuah bohlam, sebuah lampu bisa menyala. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Apa hipotesis? Dugaan sementara. Kalau dibahasakan ke dalam bahasa Tegal itu namanya ndean. Oh, ndean. Jawabannya ini. Seperti tadi, masalahnya apa? Bagaimana sebuah lampu bisa menyala? Jawaban kalian apa? Kemungkinan karena ada listrik yang dialirkan. Itu jawaban sementaranya atau hipotesisnya. Nah, hipotesis ini, jawaban sementara ini harus dibuktikan. Dengan cara apa? Langkah yang ketiga, melakukan sebuah penelitian ilmiah. Nah, untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah, kalian harus menyediakan alat dan bahannya. Alatnya apa, bahannya apa, kemudian proses yang nantinya akan kalian kerjakan di sebuah penelitian itu apa. Itu nanti akan harus kalian praktekkan. Ke sana dulu, Kak. Seperti itu. Berikutnya yaitu
mengumpulkan data. Setelah kalian melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan alat dan bahan dan prosedur tersendiri, nanti akan kalian dapatkan sebuah data. Tadi sudah disinggung pada pertama kali, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Apa itu mengolah dan menganalisis? Seperti halnya menambah, mengkalikan, menghitung, kemudian menyimpulkan, dianalisis isinya tadi penelitian kalian apa. Itu namanya mengolah dan menganalisis data, kemudian mendeskripsikan, itu termasuk menganalisis dan mengolah data. Nah, setelah datanya diolah, kemudian datanya dianalisis, kalian tarik kesimpulannya dari permasalahan, hipotesis yang ada, kemudian melakukan penelitian, mengumpulkan data, kemudian kalian menganalisis dan mengolah data. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, ketika kalian menarik kesimpulan, kalian cocokkan dengan hipotesis yang tadi. Sekarang dari hasil penelitian kalian, hasil percobaan kalian, mengapa lampu bisa menyala? Hipotesis tadi karena ada air listrik. Ternyata ketika kalian meneliti, ternyata betul. Ketika sebuah bola lampu tidak dialiri listrik, maka lampu tersebut tidak akan menyala. Tetapi ketika dialiri listrik, maka lampu tersebut akan menyala. Berarti hipotesis kalian, dugaan sementara kalian diterima. Tapi kalau penelitiannya tidak bilang seperti itu, maka hipotesis kalian ditolak. Bagaimana kalau hipotesis kalian ditolak? Maka kalian harus melakukan penelitian ulang, atau mungkin bisa membetulkan hipotesis kalian. Ini adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Makanya para ilmuwan yang mungkin sekarang menemukan berbagai macam alat, itu tidak 1 kali 2 kali melakukan sebuah penelitian, tapi mungkin puluhan bahkan sampai ratusan. Bahkan seorang penemu bola lampu itu tidak melakukan sebuah penelitian 1 kali 2 kali 3 kali, tapi ribuan kali sampai terciptalah bola lampu. Bayangkan kalau yang menemukan bola lampu dalam percobaan yang ke-100 berhenti, mungkin dunia ini kita akan gelap gulita tanpa adanya lampu. Berarti itu. Nah, dari langkah-langkah metode ilmiah, maka seorang peneliti, seorang pengamat itu harus memiliki sikap ilmiah. Supaya apa? Supaya penelitian itu berhasil, tidak gagal. Apa sikap ilmiah yang harus dimiliki? Yang pertama, jujur. Jujur terhadap siapa? Jujur pada semuanya, termasuk pada diri sendiri. Kemudian ulet, tidak pantang menyerah, ulet. Berikutnya adalah objektif. Objektif itu memandang semuanya sama. Jadi tidak ngeblok pada sebuah objek tertentu, tidak. Tapi objektif. Subjek tertentu harus objektif. Tekun. Berikutnya adalah optimis, bahwasanya penelitian kalian, percobaan kalian bisa berhasil. Itu namanya optimis. Kemudian ingin tahu, ini adalah kunci utama dari seorang pelajar, adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Seperti halnya ilmuwan yang sekarang ada, itu adalah karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Maka akan memunculkan tadi sebuah metode, sebuah ilmu, sebuah rumus mungkin, sebuah penemuan bahkan. Kemudian pantang menyerah. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirimu sendiri dan tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Ini adalah sikap-sikap ilmiah yang menunjang supaya seorang peneliti, penelitiannya bisa berhasil, bisa sukses. Oke, pengamatan kita sudah selesai. Kita masuk ke dalam pengukuran. Apa itu pengukuran? Membandingkan
besaran dengan satuan. Apa itu besaran, apa itu satuan? Nah, kita bahas. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, itu namanya besaran. Apa? Panjang, lebar, tinggi, dalaman, suhu. Itu namanya besaran. Apa itu satuan? Adalah pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Contoh, sentimeter, Kelvin, Celcius, reaumur, kemudian liter. Itu adalah satuan. Contoh sini. Contoh, panjang meja 2 meter. Mana yang besaran, mana yang satuan, dan mana yang angka? Perhatikan, panjang itu adalah besaran. 2 itu pengukuran, sedangkan meter adalah satuan. Contoh yang lain. Suhu tubuh 32 derajat Celcius. Mana besaran? Suhu. Mana yang hasil pengukuran? 32. Mana yang sebagai satuan? Celcius. Contoh yang lain. Sekarang pukul 10 lebih 5 menit. Sekarang pukul 10 lebih 5 menit. Mana yang besaran? Pukul. Menunjukkan waktu. Mana yang hasil dari pengukuran? 10 lebih 5. Mana yang satuan? Menit. Bisa dipahami ya? Oke. Itu pengukuran adalah membandingkan besaran dengan satuan. Berikutnya, besaran ada 2 macam. Yang pertama adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ini adalah kesepakatan seluruh ilmuwan yang ada di dunia. Itu kalau di dalam buku kalian itu pada tahun 1971 melalui konferensi umum ke-14 tentang berat dan ukuran ditetapkan 7 sebuah besaran pokok. Ini kalian harus hafalkan dari 7 besaran ini. Besaran yang pertama adalah besaran panjang. Satuan internasionalnya meter, lambangnya adalah M. Nah, perlu diingat, panjang di sini termasuk 1. Lebar, 2. Tinggi, 3. Jarak, 4. Perpindahan. Ini termasuk besaran panjang. Jadi nanti kalau kalian nanti dalam soal menemui di situ bukan panjang tetapi lebar, ya termasuk besaran pokok. Atau kalian menemui jarak bukan panjang, itu juga termasuk besaran pokok. Yang kedua adalah massa. Satuannya kilogram, lambangnya kg. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Satuan internasional adalah sekon. Kalau kalian menyebutnya detik, sama saja. Satuannya adalah S. Kemudian yang keempat suhu. Satuan internasional adalah Kelvin. Lambangnya adalah K. Kemudian kuat arus. Satuan internasional adalah ampere. Lambangnya adalah A. Kemudian intensitas cahaya kandela. Lambang satuannya adalah CD. Kemudian jumlah zat. Satuan internasional adalah mol. Lambang satuannya adalah mol juga. Ini adalah besaran pokok yang harus kalian hafalkan, harus kalian pahami. Untuk mempelajari tentang besaran, kalian cukup hanya memahami, mempelajari, menghafalkan besaran pokok saja. Karena selain besaran pokok, maka yang lain adalah besaran turunan. Besaran yang kedua, besaran turunan. Itu apa itu besaran turunan? Besaran yang satuannya didapatkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan. Yang pertama luas. Nah, luas ini mungkin kalian sudah mengetahui apa rumus dari luas. Panjang kali lebar. Panjang ini satuan besaran pokok, lebar juga besaran pokok. Nih, turunan dari
besaran panjang dan besaran panjang. Satuannya meter persegi. Berikutnya, volume. Rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Turunnya dari apa? Dari besaran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, panjang, lebar, tinggi termasuk besaran pokok, yaitu besaran panjang. Satuannya adalah meter kubik. Contoh yang lain, kecepatan V. Itu rumusnya jarak. Jarak dibagi waktu. S itu jarak, T itu waktu. Jarak, besaran panjang. Waktu, T, besaran waktu. Jadi turunan dari besaran panjang dan waktu. Satuannya meter per sekon. Enggak ada nih. Bentar. Nah ini. Massa jenis rho. Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis. M, massa. V, volume. Massa dari besaran pokok, massa. Volume dari besaran turunan. Turunannya apa? Ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau dirunut, massa jenis didapatkan dari besaran pokok apa? Dari besaran massa, panjang, lebar, dan tinggi. Karena volume itu didapatkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian percepatan A. A sama dengan delta V per TA itu percepatan. Dan V itu adalah perubahan kecepatan. Di sini nanti ada V2 dikurangi V1. Kecepatan apa? Ini. S per TT apa? Waktu. Jadi kalau ditanya, besaran percepatan, besaran turunan percepatan didapatkan dari besaran pokok apa? Berarti didapatkan dari besaran panjang, besaran waktu. Ini adalah contoh dari besaran turunan. Mungkin dapat kalian lihat sendiri di buku paket sudah ada contoh yang lain, atau mungkin di buku pendamping juga sudah ada. Berikutnya, kemudian satuan. Kalau tadi besaran dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan, satuan pun juga dibedakan menjadi dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah satuan tidak baku. Mengapa dikatakan satuan tidak baku? Karena satuan ini jika digunakan oleh orang lain yang berbeda orangnya, maka hasilnya tidak akan sama. Contoh, depak, kilan, jangkal, hasta. Katakanlah kilan. Ini kilan. Kilannya orang Indonesia dibandingkan dengan kilannya orang Arab kemungkinan sama. Kemungkinan akan berbeda. Atau kita tidak usah membandingkan antara Indonesia dengan Arab atau Amerika, tidak. Tapi kilannya anak kecil dengan kilannya orang dewasa pasti akan berbeda. Nah, hal inilah yang mengakibatkan satuan depak, kilan, jengkal, hasta, atau mungkin jengkal kaki, jengkal tangan ini disebut dengan satuan tidak baku, karena tidak bisa digunakan oleh orang lain dengan ukuran yang tepat. Berikutnya, satuan baku atau satuan sistem internasional atau SI. Kita sebut dengan SI, satuan internasional. Contoh, meter. Meternya orang Indonesia, Amerika, Arab, Afrika, India itu sama. Kalau yang namanya 1 meter ya sama dengan 100 cm. Di mana-mana akan sama. Kilogram, kemudian Kelvin, kemudian skon. Ini adalah satuan baku, dipakai di mana-mana. Kilogram untuk mengukur massa, Kelvin untuk mengukur suhu, skon untuk mengukur besaran waktu. Ini ada dua macam. Satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, untuk sebuah satuan dijadikan sebuah satuan internasional itu ada syaratnya. Harus ada syaratnya dari satuan internasional. Apa syaratnya? Yang pertama bersifat tetap. Tetap itu tidak bisa berubah meskipun dipengaruhi oleh segala hal, baik itu suhu, tekanan,
kelembaban, itu tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, mudah ditiru. Mungkin penggarisnya orang Indonesia dengan orang Amerika sama, pasti sama, makanya dia mudah ditiru. Kemudian bersifat universal. Apa itu bersifat universal atau internasional? Itu dipakai di mana-mana, dapat dipakai di seluruh dunia. Misalkan katakanlah sekarang kalian punya penggaris yang 30 cm di Indonesia, sekarang kalian bawa ke Amerika, bisa dipakai di situ. Dibawa ke kutub utara, bisa dipakai di situ. Kutub selatan bisa dipakai di situ. Ke gurun juga bisa dipakai di situ. Jadi syarat sebuah satuan internasional itu ada 3 macam, harus tetap, tidak berubah-ubah meskipun dipengaruhi oleh berbagai macam hal, kemudian mudah ditiru, dan bersifat universal atau bersifat internasional. Itu pembelajaran hari ini, yaitu berkaitan dengan pengamatan dan pengukuran. Silakan materi ini kalian catat di buku tulis kalian. Seperti biasa tadi sudah saya sampaikan, absensi silakan kalian tulis komentar dengan menuliskan nama lengkap, kemudian kelas, bila perlu juga nomor absen. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan pembelajaran, pengalaman belajar buat kalian. Yang saya sampaikan mungkin hanya sedikit, dapat kalian pelajari secara mendalam lagi di buku paket ataupun di buku pendamping. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan pula. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.